Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kencana Penny Ismaya Mari INS dari kelas 5D dengan NIM 231221155. Nah, kalian tahu nggak sih tentang apa itu model konseling lintas budaya? Nah, pengertian dari konseling lintas budaya yaitu interaksi antara konselor dan klien dari budaya yang berbeda. Menurut sensitivitas budaya, yaitu pemahaman, keragaman, dan keterampilan responsif. Tujuan dari konseling lintas budaya yaitu menciptakan layanan yang setara, efektif, dan menghormati perbedaan. Nah, di sini ada 3 model konseling lintas budaya. Yang pertama, model berpusat pada budaya. Nah, model ini menempatkan budaya sebagai fokus utama konseling. Dalam model ini, penting bagi konselor dan konseli untuk saling memahami akar budaya masing-masing agar dapat mengevaluasi diri dan pencapaian pemahaman. Tujuan dari model ini yaitu mengurangi kesalahpahaman budaya. Yang kedua, model integratif. Model integratif menggabungkan berbagai pendekatan dan teknik konseling yang sesuai dengan konteks budaya konseling. Pendekatan ini lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman budaya, memungkinkan konselor menyesuaikan metode konseling sesuai kebutuhan spesifik konseling dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga, ada model etnomedikal. Nah, model ini mengintegrasikan pengetahuan medis tradisional dan sistem nilai budaya tentu dalam pelaksanaan konseling. Nah, apa aja sih tantangan dalam konseling lintas budaya itu? Nah, yang pertama, ada perbedaan bahasa dan komunikasi. Seperti bahasa dan ekspresi nonverbal berbeda dapat menimbulkan salah paham antara konselor dan klien. Dan komunikasi yang tidak tepat bisa menghambat kepercayaan. Nah, yang kedua, perbedaan nilai dan norma budaya. Contohnya, setiap budaya memiliki pandangan hidup, nilai norma, dan norma sosial berbeda. Yang kedua nih, contohnya konselor perlu memahami cara klien memandang masalah sesuai konteks budayanya. Nah, yang ketiga itu ada stereotip dan prasangka. Itu seperti adanya bias budaya atau penilaian subjektif dapat menurunkan empati. Lalu konselor harus menjaga objektivitas dan menghargai keragaman. Nah, yang keempat, keterbatasan kompetensi multikultural. Nah, dalam poin ini, itu kurangnya pengetahuan dan pengalaman lintas budaya membuat konselor sulit menyesuaikan pendekatan. Dalam poin ini, diperlukan pelatihan dan kesadaran budaya yang lebih baik. Yang kelima, perbedaan pandangan tentang kesehatan mental. Sebagai masyarakat nih, menganggap masalah psikologis tabu dan spiritual. Konselor perlu menghormati kepercayaan sambil memberikan edukasi yang tepat. Nah, selanjutnya solusi dari model konseling lintas budaya yang pertama, meningkatkan kompetensi multikultural konselor. Nah, di sini konselor perlu memahami budaya sendiri dan budaya klien secara objektif. Melalui pelatihan, refleksi diri, dan pengalaman lintas budaya, konselor dapat mengembangkan empati, sensitivitas, serta keterampilan beradaptasi. Kompetensi ini membantu menciptakan hubungan konseling yang lebih terbuka dan saling menghargai. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Tidak semua teori konseling barat cocok di semua budaya. Konselor perlu menyesuaikan teknik dan metode sesuai nilai, keyakinan, serta karakter masyarakat lokal. Pendekatan fleksibel menjadikan konseling terasa lebih relevan dan mudah diterima klien. Yang ketiga, memanfaatkan nilai dan kearifan lokal. Konselor dapat menggunakan bahasa, pepatah, dan simbol budaya yang dekat dengan kehidupan klien. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan religiusitas bisa menjadi dasar membangun hubungan konseling yang hangat dan bermakna. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kejelasan pesan. Nah, konselor harus memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa sederhana, hindari istilah teknik yang rumit, dan memanfaatkan simbol nonverbal yang disepakati bersama. Yang terakhir,
dukungan institusional dan kebijakan multikultural. Lembaga pendidikan dan organisasi, konseling perlu menyediakan pelatihan lintas budaya, panduan etika, serta supervisi khusus. Dengan dukungan sistem ini, konselor dapat lebih siap menghadapi keragaman klien di lapangan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.